benar-benar matang tahun depan. Ya kalau nggak kuat mungkin tahun ini sih. Saya sampai sekarang juga udah sekarang aja bukanya, antar aja. Udah gitu. Pertama saya sekarang aja dibukanya, terus dia antar aja, terus dia sekarang aja dibukanya, balikan saya yang antar aja. Gimana gitu, udah pada bimbang dua-duanya antara tahun ini. Udah gelasnya udah pengen kalau ngelihat iklan gitu ada bayi-bayi udah nggak kuat gitu, pengen gendong. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Ramasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan dapat Anda simak berbagai kisah mutakhir dan akurat seputar kehidupan selebriti kita, termasuk gaya hidup dan hobi unik mereka. Pemirsa, mengawali jumpa kita sore ini, kami akan mengajak Anda menemui beberapa pasangan selebriti yang memang selama ini sengaja menunda keinginan untuk punya anak. Pasangan Dewi Gita, Arman Maulana, Melly Guslow dan Anto Hood dari kelompok musik potret, Gladys Suwandi dan Peter Coleman, memang sudah beberapa tahun ini menikah. Tapi sampai saat ini belum juga ingin punya anak. Apa alasannya? Apakah para artis kita takut kehilangan popularitas setelah punya anak nanti? Feels like the old times. Pasangan Dewi Gita, Arman Maulana, dan Melly Guslow, Anto Hood sudah menikah lebih dari 4 tahun. Sementara Gladys Suwandi dan Peter Gordon Coleman menikah di Praha, Cekoslovakia. Kepada Anastasia Ratri, Fahrul Wardi, dan Dwinanto dari Cek dan Dicek, mereka mengaku sama sekali tidak punya masalah dengan kesehatan. Mereka memang sengaja menunda kelahiran anak dengan mengikuti program keluarga berencana. Dewi Gita misalnya mengaku selama ini menggunakan pil. Sementara Adis, panggilan akrab Gladys Suwandi, lebih cocok dengan suntikan. 3 pasangan selebriti ini mengungkapkan alasan mengapa mereka lebih suka menunda kehamilan daripada punya momongan yang lucu. Yang paling tepat ya karena itu tadi, kalau saya bilang punya anak tuh nggak segampang mengucapkannya pengen punya anak gitu ya. Cuma kan itu kan titipan dari Tuhan gitu. Tanggung jawabnya gede banget. Jadi mesti siap dari segi materi dan mentalnya kita juga gitu. Nggak segampang buatnya maksudnya. Jadi kalau buatnya gampang, cuman begitu dia lahir, begitu tanggung jawab kita jadi penuh dan sikap kita juga mesti rubah barangkali ya. Supaya dianya juga ada panutan. Waktu itu saya masih umur 23, dia 22. Saya pikir kita kayaknya masih anak-anak ya, masih terlalu muda gitu. Jadi ya udah di KB, terus akhirnya kita merencanakan ya tahun setelah saya umur 28 sih tadinya maunya tahun ini gitu. Kayaknya umur 28 udah mateng ya buat saya sendiri, terus buat dia juga mungkin gitu sebagai laki-laki sudah siap menjadi bapak. Tapi setelah sekarang yang tadinya mau tahun ini, melihat keadaan negeri kita tercinta seperti ini, ya udahlah tahun depan aja lah, mudah-mudahan membaik. Kan saya go out sama Peter only 4 months, right? We just go out 4 months. Yeah. So setelah kita menikah, aku pikir lebih baik kita saling mengenal dulu, terus try to work out kita cocok nggak nih ya kan, habis kawin nanti cepat-cepat punya anak ternyata kita masih ada perbedaan kan. Kalau ada perbedaan kita bisa fix dulu, diperbaiki dulu baru punya anak. Jadi nggak anaknya lahir ternyata ketahuan bahwa kita tuh not right gitu kan. Jadi harus ada yang di fix, anaknya udah lahir lah, kasihan kan. Ada banyak dugaan mengapa selebriti tidak mau segera punya anak. Konon para artis takut kehamilan akan mengubah penampilan mereka. Selain itu ada juga yang khawatir mereka akan hilang popularitasnya karena punya anak. Enggak juga ya, it's not because I was scared to be fat, did I? Rasanya ada sesuatu yang hilang bila tidak ada kehadiran si buah hati dalam kehidupan rumah tangga yang dibina bertahun-tahun. Itukah juga yang dirasakan pasangan selebriti kita? Kalau sepi sih sepi, bener sepi. Apalagi kalau misalnya ngeliat teman-teman yang lain yang meritnya baru-baru aja gitu udah punya anak, kayaknya udah kalau langsung dia bilang udah kabita gitu, udah kepengen banget. Cuman ya itu tadi kita pemikirannya sangat panjang gitu untuk memutuskan punya anak sekarang ini. Kalau kesepian sih pasti ada. Ya. Kadang-kadang kita lagi berdua juga, aduh ada yang kurang nih gitu ya. Cuman ya seperti tadi dibilang kan bahwa nggak punya anak tuh nggak gampang. Walaupun itu rezeki dari yang di atas, ya semuanya juga mesti di planning. Kayaknya untuk
tahun-tahun terakhir ini di negeri kita ini kayaknya semua juga kayaknya harus di-planning yang secara matang. Kita orangnya tuh bener-bener kemana-mana berdua, jadi nggak pernah merasa kayak kesepian. Maksudnya kepingin punya anak tuh pasti ada, tapi karena ini kan di planning sendiri, jadi bukannya karena kita nggak bisa punya anak kan, jadi merasakan depresi gitu. Enggak, jadi emang karena kita menunda dan sekarang udah mau gitu loh. Jadi ya aku juga baru planning baru 3-4 bulan ini kok bahwa akan mau punya anak. Pemirsa, Dewi Gita, Melly Guslow, dan Gladys Suwandi memang selama ini sengaja menunda kehamilan mereka. Tapi bukan berarti para artis kita tidak mau direpotkan dengan urusan si kecil. Seperti wanita lain, mereka pun ingin hamil. Kapan tepatnya? Ini bener-bener matang tahun depan. Ya kalau nggak kuat mungkin tahun ini sih. Saya sampai sekarang juga udah sekarang aja bukanya, antar aja. Udah gitu. Pertama saya, sekarang aja dibukanya, terus dia antar aja, terus dia, sekarang aja dibukanya, balikan saya yang antar aja, gimana gitu, udah pada bimbang dua-duanya antara tahun ini. Udah gelas, udah pengen kalau ngelihat iklan gitu ada bayi-bayi udah nggak kuat gitu, pengen gendong. Tapi bukan iklan enggak kuku ya kayak gitu. Bukan bayi lagi. Sebetulnya udah ada schedule dari potretnya juga udah ada schedule. Habis album ketiga potret kita mau bikin album yang lain gitu. Jadi maksudnya masih potret cuman lain dari yang udah ada sekarang, konsepnya segala macamnya belum bisa ngomong sekarang. Itu mungkin di situ saya punya kesempatan untuk hamil. Karena kita juga ngambil lagunya beda banget. Nggak usah dijingkrakan sayanya gitu. Itu mungkin ada kesempatan untuk hamil ya, karena prosesnya juga akan lama, makan waktu 1 tahun. Udah gitu dari album ketiga ke keempat juga mungkin kita nggak terlalu cepet gitu, 1 tahunan lebih. Sekarang ini lagi planning, jadi aku belum tahu nih bisa hari ini, bisa ya enggak, bisa bulan depan, ya kan? Nah itu rahasia, nanti dicek aja lagi, kan check and recheck selalu ngecek. Bagaimana tanggapan Dr. Boyke Dianugraha, ahli kebidanan dan penyakit kandungan, mengenai penundaan kehamilan yang dilakukan para artis ini? Kalau alasannya Krismon, saya pikir Krismon semuanya juga ngalamin ya kan. Tetapi tidak berarti masa iya sih bayi itu berapa sih dibandingkan dengan beli baju. Baju artis berapa? Jutaan kan? Susu sebulan nggak sampai lah 300-400 ribu ya kan. Jadi sebenarnya kalau alasannya Krismon sih saya belum bisa menerima gitu loh. Saya pikir asal mereka tuh pede ya, artinya saya melihat beberapa artis film yang punya anak masih kepake. Meriam Bellina tuh misalnya anaknya udah 2, 3 malah, tapi kan tetap bisa kepake. Jadi sebenarnya mereka tidak perlu takut badannya rusak dan sebagainya kalau memang mereka itu mempunyai kualitas akting yang bagus. Bagi sebagian orang, tidak punya anak adalah keputusan terbaik. Namun Dr. Boyke berpendapat menunda kehamilan punya dampak yang kurang baik bagi pasangan suami istri. Kalau tidak ada anak, itu biasanya masing-masing untuk melakukan, apalagi kalau di dalam dunia selebritis ya, saya mengatakan mudah sekali kan tergoda. Gue belum punya anak ini, mau cerai juga nggak ada masalah, nggak ada beban. Nah, kita menikah itu kan sebenarnya akan diberikan suatu beban tanggung jawab. Di samping itu juga tanggung jawab untuk meneruskan generasi, mempunyai keturunan. Dengan adanya keturunan ini, rasa tanggung jawab kita akan menjadi lebih besar. Nah, kalau nggak mempunyai anak, kelakuannya masih kayak ABG aja. Maunya ke kafe, nggak ada yang nungguin, nggak ada yang ngapain. Tapi kalau dia misalnya sudah punya anak, dia akan mikirlah di rumah ada anak gue nunggu. Sebaiknya gue buru-buru pulang. Rasanya kok ngangenin anak gue. Anjurkan bagi pasangan-pasangan muda itu ya tetaplah kalau memang menikah ya tujuannya salah satunya adalah mempunyai anak. Kalau cuma nunda beberapa bulan gitu sih oke lah. Tapi kalau sampai ada yang 1, 2, 3 tahun saya kira sebaiknya punya anak 1 dulu, setelah itu silahkan menunda. Kalau mereka menunda kehamilan, saya menganjurkan mereka memilih alat kontrasepsi yang cepat pulih alat kesuburannya. Misalnya pil, mau punya anak stop aja pilnya. Jangan menggunakan misalnya IUD, IUD kan dipasang ya kan. Kemudian kalau kita ini ada infeksi susah lagi pengobatannya. Atau suntik ya, alat suntik itu kan kadang-kadang 3 bulan ya, dalam 3 bulan itu kadang-kadang gangguan haid, kemudian kesuburannya juga baru balik 3 bulan sampai 6 bulan kemudian. Ya, jadi kalaupun memilih alat kontrasepsi, carilah alat kontrasepsi yang simple.
Pemirsa, bintang sinetron dan model iklan yang juga atlet softball nasional Dony Kesuma ternyata bisa juga jatuh sakit terserang demam selama 3 hari. Ini terjadi kalau Dony mulai malas berolahraga. Itulah sebabnya Dony sangat disiplin dalam berolahraga.